Selamat pagi, bertemu lagi di Bincang Pendidikan, tempat kita berbincang-bincang mengenai isu-isu pendidikan, kurikulum, dan juga bahasa, serta penerapannya di dalam kurikulum kita. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas isu yang berbeda lagi, terutama dalam kurikulum. Nah, salah satunya adalah deep learning sebagai sebuah inovasi pembelajaran untuk masa depan. Teman-teman, mungkin isu mengenai kurikulum itu selalu fleksibel, selalu berbeda-beda. Bahkan isu mengenai kurikulum itu akan terus fluktuatif, berkembang. Nah, teman-teman pernah nggak sih kalian merasa bahwa kurikulum itu sudah fleksibel atau kurikulum merdeka yang sekarang kita gunakan tuh sudah sangat fleksibel? Tapi kayak ada yang kurang ya. Kira-kira apa yang kurang? Nah, pada video kali ini kita coba akan membayangkan apa sih yang dibutuhkan dari kurikulum merdeka selain dari fleksibilitas itu, dan juga bagaimana pembelajaran itu bisa mengarahkan siswa untuk berpikir secara mendalam, kreatif, dan juga yang pasti berbasis dengan teknologi informasi yang memiliki tujuan ke depan. Nah, mengenai video ini kita akan membahas juga atau mengulik tentang tips-tips atau trik mengenai pendekatan deep learning sebagai salah satu pendekatan yang dikenalkan oleh Menteri Pendidikan kita. Kalian sebagai calon pendidik tentu perlu untuk memahami video ini sebagai bentuk tindak lanjut kepedulian kita terhadap dunia pendidikan, dan juga mungkin para orang tua yang perlu untuk menerapkan pembelajaran dan juga menerapkan bentuk-bentuk parenting di rumah atau menerapkan pembelajaran di rumah dengan berbagai cara. Maka pada video kali ini kita nggak akan cuma membahas teori, tetapi bagaimana penerapan di kelas secara umum tentang deep learning. Teman-teman, setujukah kalian bahwa anak-anak kita membutuhkan skill masa depan, bukan cuma hafalan? Banyak skill yang mereka butuhkan, seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, problem solving, dan itu merupakan konsep dari higher order thinking. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari apa itu deep learning. Deep learning yang kita bahas bukan tentang AI, bukan saja tentang AI atau robot, tetapi di dalam deep learning ini adalah pendekatan yang baru, pendekatan yang ditekankan oleh Menteri Pendidikan untuk membuat siswa benar-benar memahami konsep, bisa berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah nyata di dunia nyata nanti. Jadi, kalau selama ini masih banyak anak-anak kita yang berpikir, buat apa sih belajar matematika? Buat apa sih Pak belajar bahasa Indonesia? Buat apa belajar geografi? Pada konsep deep learning ini, guru harus mampu mengaitkan, mengimplementasikan, merelevansikan materi pembelajaran di kelas ke dalam dunia nyata. Oleh karena itu, kurikulum diciptakan agar fokus pada fleksibilitas dan juga deep learning sebagai versi pembaru atau pendekatan baru yang dikenalkan oleh Menteri Pendidikan ingin menekankan pada fokus yang mendalam terhadap pemahaman siswa. Jadi, bukan cuma selesai tugas, tetapi yang diharapkan paham dan bisa menerapkan. Teman-teman, menurut kalian, selama ini siswa kita lebih banyak hafal rumus atau sudah mampu memecahkan masalah atau sudah mampu berpikir kritis? Coba tulis komentar kalian di kolom chat. Kurikulum Merdeka sudah sangat bagus sebenarnya. Kurikulum ini sudah diterapkan dengan sangat fleksibel, adanya sekolah penggerak, adanya inisiasi, adanya dampak, dan lain sebagainya, sehingga setiap sekolah bisa berdampak bagi sekolah lain. Dan ini tentu berbasis kebebasan. Tapi ternyata banyak guru yang masih terjebak di pola lama, pola-pola seperti penilaian berbasis hafalan. Padahal dunia kerja tidak membutuhkan itu. Dunia kerja membutuhkan problem solver atau para pemecah masalah. Dunia kerja membutuhkan orang-orang yang berpikir out of the box, berpikir di luar kebiasaan, berpikir secara kritis dan juga kreatif. Para inovator-inovator muda, dan juga membutuhkan para pembelajar sepanjang hayat. Maka dari itu, deep learning dibutuhkan sebagai pendekatan baru untuk memaksimalkan pembelajaran di dalam kelas. Deep learning menjembatani itu, deep learning menjembatani kesenjangan ini, dan oleh karena itu dengan pendekatan ini, pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan nyata. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang tentu saat ini kita hadapi di Indonesia, seperti kondisi geopolitik, seperti kondisi ekonomi kita, kondisi sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kita mulai banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah, oleh masyarakat, dan juga oleh kita sebagai para akademisi. Apa sih Pak perbedaan kurikulum yang dulu atau kurikulum Merdeka versi lama dan juga kurikulum Merdeka versi deep learning? Jadi teman-teman, deep learning adalah pendekatan. Kalian boleh memilih pendekatan apa saja. Sekali lagi, kalian boleh memilih pendekatan apa saja dalam proses pembelajaran. Tidak harus pendekatan
A atau tidak harus pendekatan B. Setiap siswa tentu memiliki karakteristik masing-masing. Tidak semua siswa harus memiliki pendekatan yang sama. Nah, oleh karena itu, Bapak Menteri Pendidikan kita, Pak Abdul Mukti, menggagas pendekatan baru, yaitu pendekatan mendalam atau deep learning. Apa saja perbedaannya? Nanti teman-teman dapat cek di tabel di bawah ini. Yang pertama adalah pada aspek kurikulum merdeka atau yang sekarang, minat dan juga diferensiasi fokus utamanya. Jadi dulu kurikulum merdeka berminat pada minat dan juga diferensiasi. Sekarang masih diutamakan, deep learning juga masih minat dan juga diferensiasi masih menjadi fokus utama. Tetapi dalam deep learning ada tambahan tentang kedalaman pemahaman dan juga penerapan nyata. Kemudian pada project, kalau dulu pada kurikulum merdeka dibahas sangat detail mengenai project penguatan profil pelajar Pancasila, pada kurikulum dengan pendekatan deep learning, projectnya berbasis riset dan juga teknologi seperti AI, Internet of Things atau IoT, kemudian STEM. Projectnya dulu berbasis P5, kalau sekarang berbasis riset dan teknologi. Kemudian bagaimana dengan metode mengajar guru? Guru sebagai fasilitator. Nah sekarang guru sebagai mentor dan juga siswa sebagai peneliti. Pada penilaian, dulu berbasis capaian pembelajaran, sekarang penilaiannya otentik, baik itu produk, riset maupun presentasi. Berbasis teknologi pun dulu hanya materi pendukung, sekarang sebagai inti pembelajaran. Nah teman-teman, kalau kalian misalnya nih berperan sebagai guru, kalian adalah guru, kalian akan lebih memilih pendekatan yang mana dari dua perbandingan di atas? Tulis di kolom komentar ya.